بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, Mahat sekalian, بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نستمر درسنا في هذه الليلة المباركة. نرجو الله أن يسهل لنا ويبارك في درسنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس السادس عشر، أليس كذلك؟ Kita di pertemuan yang lalu masih di bab 16. وكنا تكلمنا عن مبحث نون التوكيد. Kan kemarin kita membahas tentang nun taukid. Wantahina min. Kemarin kita sudah sampai pembahasan i'rabnya. Nun taukid. وإن شاء الله كما قلت قبل قليل نراجع مبحث نون التوكيد عند قراءة كتاب دروس اللغة إن شاء الله. أما هذه الليلة سنستمر الكلام في مبحث جديد وهو مبحث بل الابتدائية. Hada mabahathun qasir. Ini pembahasan ini tidak panjang. Di sana akan kita bahas bal, tapi khusus terkait dengan bal al-ibtidaiyah. Karena bal itu sebenarnya ada dua macam. Naqra ma qalahu asy-syarih. Bismillah. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bal al-ibtidaiyah. Bal al-ibtidaiyah. Sesuai dengan judulnya, bahasan ini adalah terkait dengan bal. Bal, tapi yang kita bahas hanya bal al-ibtidaiyah. Waqal bal harfu ibtidai yufid yufidul idrab idza kana ba'da jumlah. Idza kana ba'dahu afan, idza kana ba'dahu jumlah. Imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Bal itu merupakan harfu ibtida, kata beliau. Bal itu merupakan harfu ibtida, tufidul idrab, yang menunjukkan makna idrab. Idrab itu bisa kita artikan dengan sanggahan. Mungkin idrab itu mirip, kalau dalam bahasa kita mirip dengan sanggahan. Meskipun kadang terjemah bahasa kita itu tidak bisa mewakili 100%. Tapi mirip. Idrab itu mirip dengan sanggahan. Kapan harf bal itu dianggap sebagai harfu ibtida yang maknanya idrob atau yang faedahnya adalah idrob? Dzalika idza kana ma ba'dahu jumlah. Hal itu berlaku hanya jika setelah bal itu merupakan jumlah. Entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Berbeda halnya kalau setelah bal itu bukan jumlah, tapi mufrad misalnya. Satu kata saja, bukan rangkaian jumlah. Kalau setelah bal itu bukan jumlah, melainkan mufrad, maka bukan bal ibtidaiyah, tapi bal yang itu merupakan harfu atf, harfu atfin, harfu atfin, huruf sambung saja. Apa, kata sambung, kata sambung saja, harfu atfin. Itu kata sambung sih, bukan kata sambung kan yang alladzi, bukan kata sambung, tapi kata hubung, bukan kata hubung. Saya salah. Ini bahasa Indonesianya udah banyak yang lupa. Baik. Tapi yang kita bahas di sini khusus bal al-ibtidaiyah. Bal al-ibtidaiyah. Yaitu bal yang setelahnya merupakan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jadi bisa dipastikan
Kalau setelah bal merupakan jumlah, maka ini adalah bal al-ibtidaiyah. Maksudnya bal al-ibtidaiyah itu gimana sih, teman sekalian? Sering kita menjumpai beberapa kali istilah harf ibtida. Ibtida dari kata bada'a, yabda'u, bidayah, atau ibtada'a yabtadi'u ibtida. Gitu kan Ibu? Maknanya adalah permulaan. Maknanya permulaan. Bidayah, maknanya permulaan. Ibtida artinya juga permulaan. Kenapa kok dinamakan bal al-ibtidaiyah jika setelahnya adalah jumlah? Jadi maksud kalian, ibtidai, harfun ibtida itu biasanya kan harf yang terletak di awal jumlah, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ini. Ya, Ustaz. Eh, Beberapa kali kita jumpai harf ibtida adalah harf yang terletak di awal jumlah. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin di sana ada hal yang membingungkan. Apakah bal itu di awal jumlah? Bukankah bal itu seharusnya selalu di tengah-tengah? Ada jumlah sebelum, ya kan Ibu ya? Lalu kenapa dinamakan bal al-ibtidaiyah? Maksudnya bal al-ibtidaiyah itu adalah untuk menandai bahwasannya jumlah setelahnya itu betul-betul jumlah baru yang tidak ada hubungannya secara i'rab dengan jumlah sebelumnya. Jadi jumlah setelahnya ini tidak bisa di i'rab misalkan sebagai khobar atau jumlah haliyah atau yang lain-lain. Jadi jumlah yang baru itu secara i'rab merupakan jumlah tersendiri, bukan bagian dari jumlah sebelum. Maksudnya setelah bal dan sebelum bal kan ada dua jumlah kan Ibu ya. Antara bal, apa? Sebelum bal dan setelah bal itu ada jumlah. Sebelum bal ada jumlah, setelah bal juga ada jumlah. Nah, kalau setelah bal itu jumlah, maka bal ini untuk menandakan bahwasanya jumlah setelah bal ini merupakan jumlah baru atau jumlah jadidah yang tidak ada hubungan secara i'rab dengan jumlah sebelum. Bingung tidak maksud saya, Mas Fikar, ya? Insya Allah, paham, Ustaz. Itulah maksudnya jumlah ibtida, apa? Bal al ibtidaiyah di sini. Ya harfu ibtida, harfu ibtida. Jadi di awal jumlah. Ini jumlah baru, menandai jumlah baru. Kefidul itrab. Sekarang kita bahas idrabnya, bahas sekalian. Kalau kita sudah kenal bal, bal yang kita bahas ini terkhusus. Sekarang kita akan bahas faidahnya, makna yang ditunjukkan bal, makna yang ditunjukkan bal, yaitu al-idrab. Apa maksud al-idrab? Tadi sempat kita sebutkan sekilas, al-idrab itu mirip dengan sanggahan kalau di dalam bahasa kita. Namun, al-idrab secara detil, secara rinci di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Qala asy-syarih, hafizahullah, wal idrabu naw'an. Adapun idrab itu ada dua macam. Id, idrabun ibtali wa idrabun intiqali. Sesuai dengan namanya. Idrab ibtali itu membatalkan atau menafikan statement sebelumnya, statement yang disebutkan sebelum bal. Nah, saya ulangi lagi. Idrab ibtali itu membatalkan atau menafikan statement yang disebutkan sebelum bal. Jadi betul-betul bahwasanya sebelum bal itu adalah statement yang salah, anggapan yang salah. Gitu ya, Bapak. Wafaqanallah jami. Itu idrab ibtali. Jadi menafikan dan membatalkan statement sebelum. Sedangkan idrab intiqali itu tidak menafikan dan tidak membatalkan statement sebelumnya, tapi
menjelaskan kondisi apa? Menjelaskan statement bahwasanya jadi setelah setelah bal itu menjelaskan statement bahwasanya kondisi kenyataannya tidak sesuai dengan maksud yang diharapkan dalam statement yang pertama. Atau kita kita lihat penjelasan dan contoh-contoh saja. Di sana Asy'arih langsung menyebutkan contoh, tidak menjelaskan ini maksudnya gimana. Nah, jadi mungkin dengan contoh bisa lebih jelas. Bismillah. Beliau menyebutkan al-idrabul ibtali. Idrab ibtali. Kama fi qawlihi ta'ala. Seperti disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu. Bal ibadun mukramun. Jadi di sana ada dua jumlah. Jumlah sebelum bal dan jumlah setelah bal. Jumlah ini adalah ungkapan. Baik sebelum bal dan setelah bal itu adalah ungkapan atau bisa kita anggap sebagai statement kan gitu. Oh, ungkapan ini ada maksud tersendiri. Misalkan di dalam ayat ini, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka yaitu orang-orang kafir berkata ittakhadar rahmanu walada. Allah yang Maha Rahman itu telah mengangkat anak. Yang menjadikan orang-orang ini sebagai anak orang-orang soleh. Kemudian sebenarnya di sini ada dua sanggahan. Pertama, disanggah dengan subhanah, maha suci Allah. Maksudnya eh, sungguh Allah itu tidak bisa disifati dengan hal semacam itu. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Maksudnya Allah tidak mungkin mengambil anak, mengangkat anak kamu. Kemudian ada sanggahan yang kedua menggunakan bal. Bal ini lil idgham. Ini untuk sanggahan. Bal sanggahan yang biasa mungkin diterjemahkan dalam bahasa kita tapi atau akan tetapi. Ibadun mukramun. Ibadun mukramun akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang soleh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi umat sekalian, uh, ungkapan atau statement yang disebutkan setelah bal di sini adalah sanggahan untuk membatalkan dan menafikan statement orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya Allah itu mengangkat anak. Betul-betul menafikan dan membatalkan. Jadi seakan-akan menganggap bahwasanya ungkapan yang pertama atau statement yang pertama itu betul-betul tidak benar, betul-betul salah. Dan yang menyatakannya itu berdusta. Ini maksudnya idrab ibtal. Bingung tidak umat sekalian? Di sana ada contoh yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syarih, wa nahwu qaulik. Seperti perkataan kita juga kalau kita mengatakan la tadunanna al-kaslana najihan. Dhanna yadhunnu itu menasabkan dua maf'ulun bih. Asluhuma mubtada wal khabar. Masih ingat kan Ibu ya? La tadunanna al-kaslana najihan. Bal huwa rasid. Jangan pernah mengira, ini kan nunnya nun taukid. Jangan pernah mengira al-kaslana najihan, bahwasanya orang malas itu akan berhasil. Bal huwa rasid, akan tetapi dia akan gagal. Jadi ungkapan setelah bal yaitu huwa rasid ini membatalkan dan menafikan ungkapan yang pertama sebelum bal. Statement yang pertama itu bahwasanya al-kaslanu najih. Al-kaslanu najih. Ini dibatalkan dan dinafikan dengan statement kedua, huwa rasid. Menjelaskan
Bahwasanya statement yang pertama itu betul-betul salah. Bingung tidak maksud kalian? Halo? Ustaz. Bingung tidak? Dan mencerna Ustaz. Ini bantahannya gitu ya Ustaz. Bagaimana? Setelah bal itu membantah gitu. Boleh lah kita katakan membantah di sini, membantah statement yang pertama. Jadi eh, seakan-akan ini menafikan betul-betul. Misalkan bal ini seakan-akan kalau kita katakan pakai la an-nafiyah itu bisa juga. Jadi menafikan betul-betul menafikan hukum yang pertama. Betul. Seakan-akan menyebutkan bahwasanya hukum yang disebutkan pertama itu salah. Bantah. Nah, Ustaz. Itu. Demikian juga di dalam firman Allah Ta'ala, am yaquluna. Ini firman Allah menceritakan perkataan orang kafir. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq. Am yaquluna bihi jinnah. Orang-orang kafir itu mengatakan bihi jinnah. Maksudnya pada diri Rasul itu ada jinnah, ada apa? Semacam kegilaan gitu. Junun, ada semacam kegilaan. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq. Padahal Rasulullah itu datang kepada mereka, mendatangi mereka itu dengan membawa kebenaran. Bal ja'ahum bil haqq. Jadi statement kedua itu setelah bal itu betul-betul membatalkan dan menafikan, membantah tadi, membantah statement pertama, seakan-akan mengatakan yang statement pertama itu betul-betul salah. Kalian soal wahid, ada pertanyaan? Belum Ustaz. Jadi, perkenalan aja. Mudah ya, insya Allah. Untuk an-naw' asyani, jenis kedua dari al-idrab, yaitu ada al-idrabul intiqali. Al-idrabul intiqali, sesuai dengan namanya, wahai sekalian, ini tidak menunjukkan penafian dan pembatalan hukum ungkapan yang pertama atau statement yang pertama, tapi menunjukkan kondisi kenyataannya itu tidak seperti kondisi yang dimaksud atau kondisi yang diharapkan pada statement pertama. Dan sama sekali tidak membatalkan dan menafikan statement pertama. Jadi tetap seakan-akan menganggap statement pertama itu betul, tapi kondisi kenyataannya berbeda dengan statement pertama. Gitu Ibu. Coba kita lihat di sana contoh yang disebutkan oleh Aisyah. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Qad aflaha man tazakka. Allah memuji hamba-hamba Allah yang taat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, itu pujian pada hamba-hamba Allah yang taat. Telah sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan selalu menyebut nama Allah dengan ibadah, zikir dan semacamnya, dan dengan sholat, menyibukkan dirinya dengan
ibadah kepada Allah dan zikir dan sholat. Itu beruntung, betul-betul orang-orang yang soleh itu beruntung. Orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, berupa zikir dan sholat. Akan tetapi, bal tu'sirunal hayatud dunya. Kenyataannya, kebanyakan dari kalian, wahai manusia, itu lebih memilih kehidupan dunia. Di sini tidak menafikan statement yang pertama sama sekali. Jadi, eh, tetap statement yang pertama itu dianggap benar. Hanya saja kondisi kenyataan yang terjadi, yang disebutkan pada statement kedua setelah bal, itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan pada statement pertama. Statement pertama, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan menyibukkan diri dengan ketaatan dengan Allah. Tapi kenyataannya, kebanyakan manusia itu tidak demikian. Gitu ya, bukan? Jadi, kondisi kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan pada statement pertama. Tanpa menafikan dan membatalkan hukum pada statement pertama. Demikian juga di sana ada contoh lain yang disebutkan oleh Al-Asy'ariyah, wa nahnu qawluh, wa nahnu qawli. Demikian juga seperti kalau kita mengatakan ittaqullaha wa athi'uh bal qulubukum lahiyah. Ini jumlah yang pertama ittaqullaha wa athi'uh. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadanya. Bal qulubuhum lahiyah, akan tetapi hati kalian selalu selalu lalai. Akan tetapi hati kalian senantiasa lalai. Di sini tidak menafikan kebenaran statement yang pertama sama sekali. Ittaqullah wa athi'u. Ini perintah. Tidak bisa dibenarkan dan disalahkan. Bukan khobar. Uh, akan tetapi statement kedua setelah bal itu menunjukkan kondisi kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan pada statement pertama. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Yes. Nah, insya Allah tidak bingung kan Ibu ya? Bisa dibedakan kan ya antara ibtali dan intiqali. Wafaqanallah jami'an. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah enak kan kalau ngajar orang-orang pintar tuh enak. Ya langsung paham. Saya tadi khawatir khawatir saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Saya takutnya muter-muter. Alhamdulillah. Namun terkait dengan ya Arabnya bagaimana? Ya Arabnya normal, bal itu termasuk harf. Maka kita Arab sebagaimana harf. Nah, itu kita sebutkan jenis harf itu dan selalu mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Kemudian mabniun ala afan. La mahalalah min al-i'rab. Jadi bal seperti disebutkan oleh Asy'ari, kalau kita Arab selalu harf ibtida. Kalau setelahnya adalah jumlah Ibu ya. Kalau setelahnya jumlah maka kita Arab harf ibtida. Kalau setelahnya isim mufrad maka harf mu'athaf dan di sini tidak dibahas oleh Asy'ari dan al-mu'allif. Yang harf mu'athaf bal yang merupakan harf mu'athaf tidak dibahas. Jadi ini kalau setelahnya jumlah pasti. Ini adalah harf ibtida mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah selesai. Simpel. I'rab. Sedangkan jumlah setelah bal itu jumlah jadidah maka kita i'rab normal. Kalau kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'lun fa'il gitu kan. Maf'ulun bihi. Kalau misalkan jumlah ismiyah ya berarti ada mubtada, ada khabar dan seterusnya. Subhanallah. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Berarti dia ada dua jumlah ya Ustaz. Dia di awal jumlah yang kedua ya. Bal Nah, itu. sahih bal itu di antara kalau bal alif tidak ya, kalau bal alif tidak iya itu di antara dua jumlah.
jumlah sebelumnya dan jumlah setelahnya. Itu kalau bal alif tidak. Yang bal yang merupakan harfu ataf tidak dibahas di sini. Kalau bal setelah yang merupakan harfu ataf setelahnya itu bukan jumlah, tapi mufrad, isim mufrad. Maksudnya satu kata saja. Tapi tetap sebenarnya namanya bal itu tidak bisa betul-betul fi awalil kalam. Bal itu tidak bisa betul-betul fi awalil kalam. Di awal di awal orang berbicara itu nggak bisa. Orang misalnya sebelumnya diem kemudian tiba-tiba bilang bal, nggak nyambung kan ibu ya? Nah, Ustaz. Nah, jadi nggak bisa. Bal itu pasti setelah jumlah. Bal itu pasti setelah jumlah. Kalau dikatakan ini harful ibtida, maka seperti yang kita sebutkan tadi, harful ibtida di sini maksudnya untuk menunjukkan isyarat bahwasanya jumlah setelahnya adalah jumlah jadidah. Susunan kalimat yang baru eh, secara i'rab tidak memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Wala akhar, ada lagi pertanyaan? Belum ada Ustaz. Ya. Insya Allah tidak ada yang dibingungkan, Om ya. Insya Allah belum ada Ustaz. Nanti baru Alhamdulillah. bingung. Berarti kita waktu itu. Ada pertanyaan soal. Mudah insya Allah. بهذا انتهينا من مباحث الدرس السادس عشر والحمد لله. Pembahasan-pembahasan kaidah-kaidah di bab 16 semua ada dua itu saja, Nun Taukid dan Bal Alif Tijaiyah. Dan saya minta maaf Ibu sekalian, mungkin untuk malam ini saya tidak bisa lama-lama. Ini Ustaz. mungkin saya Baik izin Ustaz. dulu. Kita cukupkan sampai di sini Mas sekalian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membaca kitab Durusun Nuqahnya dan insya Allah semoga di sana kita bisa murajaah dua pembahasan ini, Nun Taukid dan Bal Alif Tijaiyah. Insya Allah Ustaz. هل من سؤال قبل أن أختم؟ هل يوجد؟ Afwan, Ustaz, bertanya نعم sebentar, Ustaz. نعم تفضل. Yang malam dijelaskan Ustaz, yang kita harus eh, apa memaksa orang lain yang apa memperingatkan orang lain yang berbuat kemaksiatan itu Ustaz, dengan paksaan gitu. Tapi kan نعم kadang di dalam masyarakat susah ya Ustaz, apa صحيح pengamalannya itu. Kadang kalau صحيح kita mau mau apa me- teman gitu apa nasihati teman atau kadang kita dianggap yang sok sok paling benar, sok paling suci gitu. Nah, itu gimana Ustaz caranya supaya apa yang kita sampaikan itu bisa apa diterima gitu sama teman-teman kita gitu Ustaz. Kan nggak semua teman kita kan الله جل belum belajar sunnah ya Ustaz, masih awam gitu. سبحان الله جل. Apa yang harus kita awal sampaikan gitu kepada mereka? Misalnya saja ketika menutup aurat gitu, menutup aurat dengan benar gitu, menjulurkan hijab ke dada. Tapi kan banyak yang hanya biasanya hanya menutupi rambut saja gitu, Ustaz. Nah, itu cara kita menyampaikan gimana ya kepada teman-teman kita? Sama, وفقنا الله جميعا. Kita harus memahami yang dimaksud memaksa dengan kekuatan kita dan lisan kita itu selama kita mampu. Makanya di dalam penjelasan di dalam kitab kemarin in qadara atau in qadira ala dzalik, jika mampu untuk melakukan dengan cara seperti itu. Makanya dan juga di dalam hadis juga disebutkan fa in lam yastati. Jadi jika tidak mampu maka opsi berikutnya kan itu yaitu jika mampu. Jika mampu itu makanya juga
sebagian ulama itu menjelaskan menggunakan kekuatan di situ, menghilangkan kemungkaran menggunakan kekuatan itu, liman lahu wilayah, bagi siapa yang mempunyai kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu tidak hanya pemerintah. Misalnya anggota keluarga, misalkan kepala keluarga mengetahui anggota keluarganya ada yang salah, maka dia harus menggunakan wilayahnya sebagai kepala keluarga, menggunakan kekuatannya, kuasaannya di situ. Dia mempunyai koam, namanya keluarga itu mempunyai koam, maka harus tegas. Nggak boleh membiarkan kalau misalkan anggotanya salah, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Demikian juga dalam pemerintahan. Kalau misalkan kalau misalkan memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, maka itu lebih mudah untuk menghilangkan kemungkaran, mencabut izin tempat-tempat kemaksiatan itu lebih mudah. Seperti dulu yang terjadi di Jakarta oleh Pak Anies. Wah, bagus. Eh, itu yang pertama. Namun kalau misalkan tidak bisa dengan kekuatan, baru dengan bisa. Baik. Untuk yang kedua, yang juga harus kita pahami juga, seperti kita sebutkan kemarin, tugas kita itu adalah berusaha untuk memberikan peringatan dan menyampaikan. Adapun diterima atau tidak diterima, itu jangan kita khawatirkan di awal. Jangan kita risaukan di awal, apakah nanti diterima atau tidak. Karena hidayah itu betul-betul murni, bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seperti apapun kita berusaha dengan baik untuk menyampaikannya, kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberikan hidayah pada orang tersebut, tidak akan bisa. Gitu ya, Bu ya. Hidayah itu hak Allah, hak prerogatif. Jadi tidak bisa kita, meskipun kita berusaha, nggak bisa kita memastikan. Jadi jangan dikhawatirkan, dan itu bukan wewenang kita. Kita tidak dibebani dengan hal itu. Kita hanya dibebani untuk berusaha merubahnya dan berusaha untuk memberikan peringatan dan mengajak, memberitahu. Wafaqanallah jami'an. Kemudian yang ketiga juga, betul seperti yang dimaksud oleh Bu Siti. Meskipun seperti itu, kita juga harus tetap eh, berusaha mencari cara yang baik. Supaya kalau dalam don kita, dalam perkiraan kita, ya ini cara yang baik ini akan diterima dengan baik juga kan kita. Meskipun tetap hasil akhirnya Allah yang menentukan, tapi kita juga harus tetap berusaha, jadi memberikan peringatan. Itu tetap harus dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik itu cara yang kemungkinan besar itu akan diterima, bukan justru malah ditolak. Kalau misalkan kasus jilbab tadi, kasus jilbab itu memang eh, kebanyakan masyarakat kita itu masih belum paham dan belum mengerti bagaimana sih seharusnya berjilbab. Maka pertama, selalu sebenarnya kan dalam dakwah itu kita yang memberi contoh terlebih dahulu. Bahkan dalam pendidikan juga Indonesia. Kita memberi contoh terlebih dahulu dan menunjukkan akhlak yang baik terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kemudian terkadang kita menunjukkan akhlak yang baik itu tidak hanya cukup dengan perilaku dan ucapan, loh. Uh, Seperti saya pernah bilang tuh, kadang itu orang itu perlu sesekali itu kita kasih hadiah gitu. Sesekali itu seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah pernah dikasih hadiah, menerima hadiah dari orang lain, pasti ada rasa
sungkan sama orang yang ngasih. Oh, Pasti kita merasakan seperti itu ya, atau ya. iya, Ustaz. Jadi kalau mau menyanggah itu mungkin nggak bakal berlebihan kalau kalau pernah dikasih hadiah. Ya kan Ibu kan? Nah, Ustaz. Nah, jadi memberikan contoh dan menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak yang baik itu tidak cukup dengan ucapan dan perilaku kita, tapi kadang-kadang itu juga sesekali lah kita memberikan hadiah sebagaimana sabda Rasulullah, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dan dimulai dari rasa cinta itulah kadang itu orang itu bisa saling mempercayai kan itu. Hmm, Ustaz. Kemudian Ustaz. disampaikan pelan-pelan, entah itu dengan diajak kajian misalnya, atau diajak belajar bareng-bareng, misalkan, kemudian uh, misalkan diajak ngobrol, tahu nggak kenapa sih ya, saya memakai jilbab itu lebar-lebar? Nah, karena memang perintah Allah itu demikian. Di dalam ayat ini Allah berfirman demikian. Dan ayat ini tidak khusus untuk istri-istri Rasulullah saja, karena perintah kepada Rasulullah, kebanyakan perintah kepada Rasulullah itu juga berlaku kepada umatnya kan gitu. Hmm, Karena misalkan kalau redaksi di dalam ayat kan, qul libanatika wa azwajik. Katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu. Seakan-akan redaksinya itu khusus Rasulullah saja. Tapi tidak, ayat itu, nah secara lafadz itu khusus, tapi secara makna itu umum. Karena perintah untuk Rasulullah juga berarti perintah juga untuk umat. nah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz, atas pencerahannya. Ustaz, namun Sebenarnya kenyataannya Ustaz, bagaimana? Bagaimana kadang kenyataannya? dalam kenyataannya tuh di lingkungan Anda ya, kalau misalnya Hmm. di lingkungan masjid gitu, ada ada seorang ikhwah tuh yang apa tuh keras gitu loh Ustaz. Beliau anggota DKM masjid juga, cuman keras. Ini kan masjid ini beberapa campuran gitu, ada yang sunnah, ada yang sudah mengenal sunnah, ada ustaz sunnah, ada yang Muhammadiyah, ada juga NU juga gitu. Jadi dalam misalnya apa tentang suatu hal gitu tuh ada yang nggak sinkron gitu loh Ustaz. Jadi pertentangan di dalam DKM masjid sendiri. Nah, kita menyikapinya gimana ya Ustaz? Sebenarnya Karena kalau yang belum paham sunnah itu, ketidaksinkronan itu hanya ada di benak manusia saja. Dan itu berangkat dari ketidakfahaman antara hmm, misalkan Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian juga dengan ikhwah salafiyin. Itu kalau misalkan terjadi ketidaksinkronan, itu berangkat dari ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Ya, ketidakpahaman dan kesalahpahaman itu berangkat dari mana? Ya, berangkat dari kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu. Uh, Biasanya orang yang sifatnya apa sih, sikapnya keras, terlalu keras itu justru karena belajarnya belum terlalu banyak. Jadi pandangannya itu terlalu gelap gitu. Semuanya dianggap salah, selainnya dianggap salah. Makanya makanya belajar itu, misalkan belajar belajar bidang ilmu itu tidak hanya belajar akidah, tidak hanya belajar fikih saja, harus juga belajar adab dan akhlak. Dan di antara adab dan akhlak itu adalah adab adabul khilaf. Bahkan sebagian ulama itu menulis khusus terkait dengan hal itu. Adabul khilaf, adab dalam perbedaan pendapat. Dan di beberapa daerah, saya seperti kita dengar misalkan dari Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj,
itu beliau menceritakan. Jadi di daerah beliau itu eh, tradisi keilmuan itu masih sangat terjaga dengan baik. Dan beliau menjelaskan setiap penuntut ilmu di sana itu di awal-awal masa menuntut ilmunya itu selalu didasari atau diawali dengan belajar adab dan akhlak terlebih dahulu. Dan di antara adab dan akhlak yang dipelajari adalah adabul khilaf, adab dalam perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Beliau menceritakan karena di daerahnya beliau itu, di daerahnya beliau itu terdapat 4 mazhab Hmm. semuanya ada di situ. Tapi Masya betul-betul Allah. rukun ada. Eh, Saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling ada hubungan guru dan murid di antara semuanya. Jadi penting, Hmm. adab dan akhlak itu penting. Kalau kita ya nggak usah ikut-ikutan dan nggak usah terbawa kalau misalkan ada ketidaksinkronan itu tidak usah terbawa arus, nggak usah ikut-ikutan dan jangan ngomporin juga. Nah, kita jadi orang ima kita jadi orang yang udahlah nggak usah ngambil pusing. Atau kalau misalkan bisa ya kita mengadem-adem saja gitu. Ya, Ustaz. Sering Ewa itu bilang ke saya itu apa kasih tahu itu nggak boleh ini nggak ada dalilnya nggak ada sunahnya gitu. Ana sudah coba sampaikan ke teman-teman gitu. Cuman kan yang mau diterima atau tidak itu kan mereka ya Ustadz ya. Ana hanya tugasnya menyampaikan gitu. Cuman beliau kadang suka marah sama saya gitu. Nggak ada dalilnya, nggak ada sunahnya, misalkan seperti apa, Om? Kita kemarin kita bahas Misalnya, hal yang ya misalnya diingkar ini Ustadz. hanyalah hal yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Kalau al-mukhtalaf fihi itu nggak boleh diingkar. Ah, kalau misalkan kita bilang nggak ada dalilnya atau nggak ada sunahnya itu, iya mungkin itu dari sudut pandang kita sebatas apa yang kita ketahui. Bisa jadi, bisa jadi memang ada yang diikuti, ada ulama yang diikuti, dan ulama tersebut juga berdasarkan dalil juga. Ada salafnya juga kan kadang gitu, gitu juga, Mas. Nah, Ustadz. Makanya ya Nah, Ustadz. ya udahlah, uh, wales aja gitu. Ya, Jadi jadinya di dalam masyarakat itu beliau itu dipandang oh, orang yang sok suci, yang sok paling benar gitu Islamnya gitu, tapi semuanya itu salah gitu. Jadi eh, gimana ya kita mau menjelaskan kepada teman-teman? tapi kebanyakan orang yang baru ngaji itu memang seperti itu loh. Yang ya atau ya? Pertanyaannya ya atau iya berarti jawabannya pasti iya. Iya, Ustaz. Ke- Kebanyakan Sebenarnya orang yang beliau begitu sudah itu lebih lama dari kita kita Ustaz. bukan itu. Baru ngaji itu bukan hanya terkait dengan waktu. Baru ngaji Oh, itu maksudnya bisa jadi ya baru betul-betul waktunya itu barusan atau juga dia hijrahnya sudah lama tapi belajarnya nggak ningkat-ningkat gitu. Maksudnya belajarnya itu nah, harus gitu-gitu aja kayak gitu. nah, Ustaz. Jadi ada kemandekan dalam proses belajarnya gitu. Jadi kalau misalkan ya gitu, kalau celakanya kalau orang itu berhenti belajar itu seperti itu. Jadi pada fase fase kan saya pernah menyebutkan ya. Jadi orang belajar itu pasti melewati 3 fase kan itu ya. Ada fase pertama, Nah, fase kedua, ketiga. Pertama itu pasti sombong. Orang pertama kalau pasti baru belajar itu pasti sombong. Kita merasa yang dipelajari, yang diketahui itu yang benar hanya itu saja. Selain itu salah. Nah, kalau misalkan berhenti pada fase pertama, berhenti belajar pada fase pertama, itulah yang musibah, musibah. nah, Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. amin, 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 amin. Ya, kita hargai beliau dan mungkin mungkin bisalah kadang-kadang diajak ngobrol, diajak diskusi gitu.
perlu kadang kalau orang-orang seperti itu diajak ngobrol, diajak diskusi biar mau belajar lagi, biar mau belajar lebih banyak. Iya, berikut nggak ngingetin ke suami anak kan jarang nama anak ya Ustadz. Jarang banget. Ya ininya ke suami anak, suami sampaikan ke anak gitu. Saya tuh sempat kadang dulu tuh pernah ada obrolan sama teman. Nah, teman kawan saya ada dulu waktu ngobrol bertiga ya, kan. Yang satu juga alumni Lipia juga, yang satu lagi alumni Madin. Jadi kadang itu kita itu bisa dibilang mendapatkan hidayah yang kedua gitu. Jadi ketika awal pertama kali ngaji, awal pertama kali hijrah itu mungkin kita merasa itu Masya Allah mendapatkan hidayah yang pertama. Terkadang dalam prosesnya ternyata kita mendapatkan hidayah yang kedua, kita menyadari, oh yang kemarin-kemarin itu masih ada yang perlu dikoreksi juga. Ya, Ustadz. Jadi harus berproses, seperti harus tetap, proses itu harus tetap berlanjut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus Amin, lanjut. amin, amin. Jazakumullah khairan kasih Ustadz atas nasihat dan pencerahannya. Barakallahu fikum. Kita subkan wahai sekalian. Maaf. Ya, Ustadz. Apa, Ustadz? Eh, ya yang minta maaf. Kita subkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu Amin. memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang di mana pun. Jika di antara kita ada yang sakit, kita atau perempat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka berdua selamat. Semoga Allah mengumpulkan kita, Amin. keluarga kita dan anak keturunan dalam surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang baik untuk negara, memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dan semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang, guru-guru kita dan semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan urusan kita dalam ilmu, waktu, usia dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم مؤمنهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم ومزق وهدم وشد على يهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. دين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.